Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhatul wabarakatuh Rabi. Selamat pagi, selamat bergabung kembali di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 4. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis menyebutkan, Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam dunia ini liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, maka dalam hal ini Rasulullah menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Nah, apa yang menjadi kepribadian mulia dari Nabi Muhammad SAW? Mari kita sama-sama pelajari akhlaknya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW santun dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad merupakan orang yang sangat sopan, orang yang sangat santun, orang yang sangat beradab, orang yang memiliki akhlak mulia, dan dalam segala hal, dalam berbicara, dalam beramal, dan lain sebagainya. Sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad sudah memiliki gelar Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang jujur, terkenal dengan kejujurannya, tidak pernah berdusta, orang yang sangat ramah kepada siapapun. Ini adalah suri tauladan yang baik untuk kita sebagai gambaran pembelajaran kehidupan di alam dunia. Kemudian, bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW terhadap kaum kafirin Quraisy yang pada waktu itu menentang dakwah Nabi? Nah, meskipun ada banyak penentangan terhadap dakwah Nabi, baik dari keluarganya, paman-pamannya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan yang lain sebagainya, tapi beliau tidak marah. Beliau tetap tenang, tetap menyampaikan dengan gigih ajaran agama Islam. Meskipun pada waktu itu orang-orang kafirin Quraisy mengatakan kepada Nabi Muhammad adalah orang yang gila, sebagai orang yang tidak berakal. Bahkan ada yang menyebutkan beliau sebagai penyihir dan yang lain sebagainya. Tetapi tuduhan-tuduhan itu, Nabi disebut gila dan yang lain sebagainya, Nabi tidak marah. Nabi tidak lantas memberhentikan, atau Nabi tidak lantas berhenti dari dakwahnya. Beliau tetap teguh, tetap berdakwah meskipun banyak halang rintang, tantangan dari berbagai macam. Nah, ini adalah satu hal yang harus kita pelajari, kita tanamkan dalam diri, bahwa apapun yang menjadi tantangan tersebut harus kita lalui. Kemudian, apa yang dapat kita teladani dari kepribadian Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, Nabi Muhammad adalah orang yang santun dalam berbicara. Beliau adalah orang yang sangat santun, orang yang tidak ingin menyakiti orang lain dalam pembicaraannya. Maka ketika beliau berbicara, beliau suka berbicara yang dapat menenangkan hati orang lain. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, santun dalam perbuatan. Nah, tadi dikatakan bahwa ketika ada penyerangan, ketika ada penentangan, Nabi tidak lantas balas dendam, tidak lantas membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Tapi Nabi membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan adab, membalas kejahatan dengan akhlak. Yang ketiga, santun dalam pengambilan keputusan. Ini, Nabi adalah orang yang bijaksana, orang yang mampu mengambil keputusan dengan baik, mengambil keputusan yang menghasilkan kebaikan untuk orang banyak. Yang keempat, Nabi adalah orang yang santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Meskipun orang tersebut adalah orang yang membenci Nabi, tapi Nabi lantas tidak membalas dendam, tidak membalas menghina, tidak membalas mencemooh, tidak membalas mencaci. Meskipun orang tersebut adalah orang yang melempari kotoran kepada Nabi, orang yang mengatakan gila kepada Nabi, orang yang hendak membunuh Nabi, tapi Nabi lantas tidak membalas dendam kepadanya. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat mulia. Sifat-sifat mulia apa saja yang Nabi miliki, yang wajib dimiliki oleh seorang Nabi dan Rasul, atau yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat mulia yang wajib.
Yang sifat-sifat mulia apa saja yang wajib dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau seorang nabi dan rasul? Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatannya, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mustahil bersifat kizib atau dusta. Ya. Jadi mustahil seorang nabi dan rasul berdusta. Yang kedua, seorang nabi dan rasul itu memiliki sifat amanah. Amanah artinya terpercaya. Jika satu urusan diserahkan kepada nabi dan rasul, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, masyarakat Mekah memberi gelar kepada Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin yang bermaksud jujur dan dapat dipercaya. Jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, kebalikan dari amanah adalah khianat. Maka mustahil seorang nabi dan rasul orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat itu bukan seorang nabi dan rasul. Jadi tidak ada nabi dan rasul yang berkhianat. Yang ketiga, sifat wajib bagi rasul itu adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang nabi dan rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan perintah Allah dan larangan Allah. Maka mustahil nabi dan rasul memiliki sifat khidman. Ya, khidman itu adalah menyembunyikan pesan Allah. Ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah fatonah. Fatonah itu artinya bijaksana dan cerdas. Seorang nabi dan rasul pasti orang yang bijaksana dan cerdas. Ini adalah modal seorang nabi dan rasul. Inilah sifat-sifat wajib. Seorang nabi mustahil orang yang bodoh atau orang yang baladah, orang yang tidak bijaksana, orang yang bodoh, tidak mengetahui sesuatu apapun. Nah, itulah salah satu sifat-sifat wajib bagi nabi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Baik anak-anakku semuanya, untuk tugasnya nanti bisa dilihat di di Google Classroom berkaitan dengan kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian penjelasan singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.